Bapa, biarlah Engkau yang jadi yang paling berharga, paling penting di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami yang terus kami kejar ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan menyembah Engkau pada siang hari ini. Satu ibadah penyembahan yang luar biasa yang Kau pakai melalui saudara-saudara kami yang memimpinnya. Kami rindu Tuhan, biar hati kami juga semakin dekat kepada Engkau. Saat ini ketika Engkau mau berbicara, maka kami mohon biarlah Engkau sendiri berfirman dan kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu yang hina, pakai menjadi berkat. Berkati setiap saudara kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semua. Saudara, bersyukur hari ini bisa beribadah bersama di tempat ini. Saya asalnya dari Kalimantan Barat. Pelayanan di Singkawang 15 tahun, ada kesempatan studi 3 tahun. Habis itu pulang lagi pelayanan di Singkawang. Tahun 2014 saya ke China, pelayanan 4 tahun di sana. Nah, karena situasi politik kurang mendukung untuk para misionaris, akhirnya saya pulang dan bergabung di GKJ Jembatan Besi, dekat dari sini ya. Dan 1,5 tahun pelayanan kena pandemi dan sekarang sudah 3,5 tahun, tidak terasa ya. Saudara, hari ini sudah bisa datang nih, luar biasa ya. Di tengah mungkin pandemi, orang mulai terbiasa di rumah begitu ya. Nah saudara, saya perkenalkan juga ya, saya sudah berkeluarga. Ya, ada orang bilang kalau tidak kenal tidak cinta ya. Jadi supaya bisa ya nanti kalau ketemu di mana itu ya biar bisa saling tegur juga ya. Soalnya kalau enggak begini hanya kenal matanya doang gitu ya. Nah saudara, anak saya 3 laki ya. Jadi di rumah istri saya yang paling cantik. Kalau di rumah Pak Yosua yang paling tampan ya. Kebalikannya begitu ya. Oke saudara, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sama-sama kita keluarkan suara, kita bacakan 1, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bagian lagi dari firman Tuhan, saya baca ayat 5, saudara-saudara baca ayat 6 ya. Usia makin ini ya, makin bertambah, jadi tulisan jauh-jauh makin kecil ya. Oke, tidak menghalangi, di samping masih ada 1 ya. Tapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, di sebuah kota saudara ada 1 orang yang terkenal dengan kerendahan hatinya. Saking rendah hatinya saudara, akhirnya Dewan Kota ya berunding bagaimana menghargai orang yang begitu menjadi teladan ya di kota itu, kota kecil ya. Nah saudara, akhirnya mereka berunding dan setuju ya memberikan satu penghargaan kepada orang ini, yaitu berupa medali ya, penghargaan sebagai tanda orang ini sangat rendah hati dan patut dihargai. Nah saudara kasih Tuhan, akhirnya medali ini diberikan kepada orang ini. Nah, saudara, singkat cerita ya, medali ini sejak diberikan, akhirnya tidak bertahan lama, saudara. Beberapa waktu kemudian langsung ditarik ya, tidak jadi lah.
Kenapa? Akhirnya baru ketahuan ya, rupanya. Sesudah orang yang rendah hati ini mendapatkan medali itu, dia setiap hari pakai. Dan suka diperlihatkan ke orang-orang, ini loh saya dapat medali atas kerendahan hati saya. Nah karena itulah akhirnya membuat itu ditarik nggak jadi, dikasihkan kepada dia. Karena sejak mendapatkan medali itu, dia menjadi orang yang sombong ya. Nah saudara kasih Tuhan, kerendahan hati itu adalah satu ujian bagi kita ya. Setiap orang yang tinggal sampai saat ini ya, kita semuanya pada dasarnya ya adalah orang-orang yang berdosa ya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh di dalam dosa kesombongan. Nah itulah sebabnya saudara, ayat ini mengatakan demikian ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, di dalam Alkitab, khususnya di kitab Amsal ya, banyak sekali ya menggambarkan tentang bahayanya ya orang-orang yang sombong dan betapa berharganya kalau kita rendah hati ya, dikontraskan. Nah, siang hari ini saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya, yaitu tentang kesombongan atau tinggi hati, congkak angkuh ya, dengan kerendahan hati. Nah pertama saudara, kita lihat tentang tinggi hati atau kesombongan. Apa itu kesombongan saudara? Secara singkat ya, saya definisikan demikian. Kesombongan adalah melihat diri melebihi seharusnya, tidak mengenali anugerah Allah. Saudara, orang yang sombong, dia itu melihat dirinya itu melebihi yang seharusnya. Dan dia melupakan bahwa apa yang dia dapat itu adalah anugerah Allah. Dia tidak kenal itu. Saudara kasih Tuhan, kesombongan itu adalah dosa yang besar, saudara. Di dalam 7 dosa yang berakibat maut, ini kesombongan merupakan salah satu dari 7 dosa yang membawa maut. Dan disebutkan dosa kesombongan ini adalah sebagai dosa dari dosa-dosa. Nah saudara kasih Tuhan, ini penting ya bagi kita untuk kita perhatikan saudara. Ciri-ciri orang yang sombong bagaimana? Orang yang sombong itu selalu menganggap ya dirinya paling benar, dirinya paling hebat ya. Kalau dikritik, wah dia langsung marah, nggak senang saudara. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Nah saudara, kalau saudara dikritik gitu ya, apakah saudara langsung marah? Nah ini kalau saudara marah, nggak mau dengar masukan gitu ya, itu ciri orang yang sombong saudara. Kemudian, orang yang sombong itu tidak tahu bersyukur. Dia punya prestasi, dia anggap, ya karena saya ini kan rajin ya, karena saya ini ya banting tulang ya, karena saya cerdas, maka saya bisa mendapatkan semuanya ini. Jadi dia melupakan anugerah Tuhan. Orang yang sombong selalu melihat orang lain itu sebagai saingan ya. Nah orang yang sombong itu sulit ya kalau direkrut dalam satu tim pelayanan ya. Karena dia nggak mau lihat ada orang yang melebihi dia. Dia nggak bisa terima itu. Setiap orang dia anggap sebagai ya kompetitornya, saingannya. Jadi nggak ada orang yang boleh melebihi dia. Itu orang yang sombong, saudara kasih Tuhan. Di dalam Alkitab juga banyak contoh-contoh yang memperingatkan kita ya tentang orang-orang yang sombong dan akibat yang menimpa mereka. Ya saking banyak, ya saya ambil ya salah satunya ya supaya kita bisa belajar ya dari kehidupannya. Sebagai contoh, Raja Uzia. Raja Uzia di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai 23, di situ dikabarkan dia itu memerintah atau naik tata umur 16 tahun. Setelah umur 16 tahun waktu itu sudah lagi apa? Mungkin SMP kelas 3 atau mau naik SMA ya. Nah, itu waktu kita umur 16 tahun, tapi Uzia ini ya sudah naik jadi raja, naik tata. Saudara, apa prestasinya ya? Dia memerintah sebagai raja
52 tahun. Wah, itu lama ya untuk ukuran raja-raja di Israel atau di Yehuda. Raja Daud 40 tahun, Raja Saul 40 tahun, tapi Uzia dipercaya ya 52 tahun, saudara. Kemudian dikatakan ya, ia hidup taat pada Tuhan dalam bimbingan Zakaria, Imam Zakaria. Nah saudara, di dalam Alkitab selalu ya di raja-raja ya, Tawarik gitu ya. Itu ukurannya apakah dia hidup benar di hadapan Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Selalu ya, kalau dia hidupnya baik gitu ya, seperti bapak leluhurnya gitu ya, Daud seperti itu. Nah saudara, ini dia hidup ya takut akan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, maka dikatakan di ayat 5, Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Saudara, sesuai dengan janji Tuhan ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan pimpin dan membuat apa yang diperbuat menjadi berhasil. Bahkan dia menang dalam melawan Filistin. Dia juga menang terhadap Bani Amon. Sehingga Bani Amon itu harus mengumpulkan upeti untuk Raja Uzia. Kemudian apa lagi? Pada masa dia militernya maju ya, tentara yang dia himpun banyak ya, dan banyak tentaranya yang tangkas-tangkas ya saudara. Dicatat di dalam Alkitab ya, jumlah tentaranya 307.500. Wah, 300-an saudara. Ini satu tentara yang banyak ya saudara. Bukan hanya banyak saja saudara, mereka itu ya orang-orang yang terlatih luar biasa, sehingga dikatakan saudara dia menjadi besar ya. Dan pada masa itu secara ekonomi ya, pertanian pada waktu itu juga maju. Boleh dikatakan Uzia ya, di dalam militer berhasil, di dalam ekonomi juga berhasil ya. Dia menjadi termasyur dikatakan ya oleh Alkitab, sampai negeri yang jauh-jauh. Wah, luar biasa saudara. Ini prestasi yang ya luar biasa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini saudara. Sukseslah dalam berbagai kehidupan saudara. Tapi justru saudara, ketika dia sudah menjadi kuat dikatakan dalam Alkitab ya, dia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal-hal yang merusak saudara. Satu hal yang paling merusak yang dia lakukan yaitu dia masuk ke dalam bait Allah dan dia membakar ukupan. Nah, saudara, membakar ukupan itu hanya boleh oleh para imam keturunan Harun. Jadi ya bukan orang Lewi yang bukan imam dilarang keras ya untuk membakar ukupan. Tapi Raja Uzia merasa dia sudah paling berkuasa di kerajaan itu, bahkan berbagai tempat ya, dia nomor 1. Jadi dia nggak mengindahkan firman Tuhan, dia bakar ukupan dan dihukum oleh Tuhan. Seketika itu juga saudara, kena kusta. Ketika dia menyadari dia sakit kusta, dia harus keluar, cepat-cepat diusir dari bait Allah. Dan sampai hari matinya pun dia dikucilkan. Saudara, seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Selama 52 tahun dia memerintah saudara. Menjadi raja yang besar, raja yang masyhur. Dia kenal sampai negeri yang jauh-jauh saudara. Tetapi karena tinggi hati, angkuh, sombong, akhirnya Tuhan buang. Saudara kasih Tuhan, ini satu peringatan yang keras bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita lihat saudara, apapun yang dilakukan oleh ini ya Raja Uzia itu semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Karena Tuhan menopang dia, maka dia itu bisa menjadi perkasa. Memenangkan banyak peperangan saudara, dan bisa makmur, bisa besar, bisa masyhur, itu semua karena tangan Tuhan menyertai. Dan ketika dia lupa lalu menyombongkan diri, hancurlah dia saudara. Seperti yang Alkitab katakan ya, tinggi hati mendahului kehancuran saudara. Saudara kasih Tuhan, itulah bahaya kesombongan saudara. Karena sombong
Karena kesombongan maka akhirnya dia hancur, saudara. Sebelum hancur seseorang ya, itu dikatakan sombong duluan. Saudara, Adam Hawa sebenarnya ya, mereka juga jatuh karena kesombongan. Ketika ada tawaran ya, mau seperti Allah. Nah, siapa nggak mau ya, seperti Allah begitu ya. Ketika ditawarkan begitu, akhirnya dia melanggar firman Tuhan. Karena keinginannya kalau bisa ya, saya seperti Allah. Karena sombong, saudara, akhirnya jatuh dalam dosa. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Yesaya pasal 14 juga di situ menggambarkan bahwa iblis, Lucifer itu juga jatuh karena kesombongan. Ingin menyamai Allah yang maha tinggi, saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia sebagai pemimpin para malaikat, saudara, dia tidak puas, saudara. Dia mau menyamai Allah yang maha tinggi, sehingga akhirnya dia direndahkan, saudara, dibuang, saudara, ke bumi. Saudara kasih Tuhan, ini bahaya kalau orang sombong, saudara. Karena kesombongan maka membawa kehancuran. Hari ini, saudara, banyak gereja terpecah-pecah ya, gereja hancur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sombong di dalamnya. Ketika hamba Tuhan sombong, ketika ada majelis yang sombong, ketika ada pengerja yang sombong, ketika ada jemaat yang sombong, pokoknya di gereja kalau ada orang yang sombong pasti membawa keburukan, kehancuran bagi gereja. Saudara kasih Tuhan, juga tidak sedikit ya rumah tangga yang hancur karena suami yang sombong, istri yang sombong, atau anak yang sombong, saudara, hancur. Banyak persahabatan hancur ya karena kesombongan. Karena itu, saudara kasih Tuhan, jangan biarkan kesombongan menguasai kita. Itu yang Alkitab mengatakan ya. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara, kalau saya tanya, saudara itu apakah pernah sombong? Saya yakin ya, kita itu rata-rata pernah sombong. Ya. Kalau saudara nggak pernah sombong, berarti saudara termasuk orang yang lumayan ya. Kalau saya, ya juga pernah sombong, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika saudara diberikan kesempatan untuk berkembang ya dalam usaha, dalam pekerjaan, saudara bisa menghasilkan banyak uang, saudara sukses, saudara ternama, saudara terpandang, terkenal. Nah, ketika dalam situasi seperti itu, hati-hati, saudara. Gampang sekali saudara itu merasa bahwa apa yang saudara kerjakan itu karena saudara hebat, saudara itu dengan kemampuan sendiri saudara bisa con hento cien. Ya, ketika dalam kondisi seperti itu, ya kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai akhirnya kita anggap, wah karena diri saya hebat ya, maka saya itu bisa berhasil dalam usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini perlu ya kita berhati-hati ya. Ketika saudara dipercayakan pelayanan di gereja ya, saudara punya talenta ya, kemampuan yang Tuhan berikan ya, baik memimpin WL ya, singers ya, pemain musik, bahkan sudah dipercayakan sebagai pemimpin kelompok kecil, saudara. Saudara punya pokoknya banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ingat saudara, semuanya itu pun titipan pemberian Tuhan untuk dipakai maksimal bagi kerajaannya. Jangan sampai akhirnya saudara merasa, wah hebat ya, lalu saudara akhirnya menikmati orang muji saudara, dan saudara jadi orang yang sombong. Ini saya katakan bukan untuk saudara dan untuk saya sendiri juga. Ketika Tuhan percayakan pelayanan, biarlah kita dengan rendah hati. Selagi masih dipercaya, maka saya mau melayani yang terbaik yang bisa saya berikan. Itu yang harus kita punya sikap seperti itu, saudara. Ketika saudara memiliki kelebihan-kelebihan, misalnya saudara enak dipandang gitu ya, penampilan menarik gitu ya, tampan ya, cantik gitu ya. Secara penampilan luar saudara ya lebih dari orang rata-rata. Itu pun hati-hati saudara.
Jangan akhirnya saudara itu karena itu jadi sombong. Nah saudara, ada lagi misalnya kalau saudara rajin ya, rajin baca Alkitab gitu ya, rajin berdoa gitu ya, menghadiri ibadah doa, kemudian rajin misi, rajin penginjilan dan sebagainya. Akhirnya sudah betul-betul orang yang rohani ya. Tapi kalau saudara rohani lalu akhirnya mulai timbul rasa tinggi hati ya, lalu memandang si A itu ya, itu orangnya itu aduh ya, kacau itu orang itu. Kebaktian doa nggak pernah datang ya. Ibadah pun ya, masa pandemi ini nggak kelihatan batang hidungnya. Lalu merasa diri hebat gitu ya, lebih rohani. Nah, ini juga bahaya saudara. Itu juga bisa sombong rohani loh saudara. Karena itu saudara, kita perlu ya minta Tuhan menolong kita. Jangan sampai ya tinggi hati hinggap di dalam diri kita. Saudara, saya pernah praktek ya di satu gereja ya. Ya tidak etis lah saya sebutkan gerejanya ya. Nah, saudara, satu gereja ini ada seorang founder gereja ya. Dia yang mendirikan gereja itu. Dia mendirikan satu gereja pusat, kemudian ada 2 pos PI-nya, saudara. Nah, saudara, memang orang ini sangat bertalenta, saudara, pinter, cerdas ya, gesit gitu ya. Nah, saya sebutkan ya hamba Tuhan tidak apa-apa ya. Kita sebagai hamba Tuhan juga manusia perlu belajar terus begitu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, suatu hari dengan telinga saya sendiri saya dengar dia ngomong begitu sama saya. Lukas, ini gereja kalau nggak ada saya ya, nggak mungkin berdiri sampai hari ini. Waduh saudara, saya sih mahasiswa praktek ya, nggak berani berbantah-bantahan, nanti saya malah nggak lulus. Jadi saya dengar aja ya, tapi menjadi satu peringatan bagi saya. Wah, jangan sombong ya, walaupun menjadi perintis gereja begitu ya. Kalau nggak ada gereja, nggak ada saya, gereja ini nggak berdiri sampai hari ini. Siapa di antara sini yang berani ngomong begitu? Tadi pagi saya tanya Pak Yosua pun dia geleng-geleng kepala ya, nggak berani ngomong begitu. Sekalipun kita misalnya lama di satu gereja, nggak boleh begitu ya. Itu sangat sombong, saudara. Saya akhirnya pelayanan di Kalimantan ya, sekian tahun sampai hari ini ya, beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu saya ke daerah tempat saya praktek. Dan saya dapati ya gereja yang dia gembalakan ya, masih tetap 3 juga. Padahal itu sudah 27 tahun berlalu, saudara. Jadi kalau orang yang sombong, Tuhan tidak akan pakai, saudara. Lebih buruk lagi kalau Tuhan kasih jewer telinga ya, langsung nggak ada kesempatan lagi. Saudara kasih Tuhan, itu pengalaman saya, saudara. Dan itu menjadi satu peringatan. Jangan sampai ya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Walaupun Anda dipercaya banyak, kasih talenta luar biasa, kasih kemampuan luar biasa. Tapi ingat ya, jangan sombong. Saudara, maka diperlukan ya kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati itu apa? KBBI mendefinisikan rendah hati artinya tidak sombong, tidak angkuh. Ya, saudara kasih Tuhan, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu ya anugerah Tuhan ya. Tidak akan meninggikan hati atau tidak akan sombong karena dia tahu ya, apapun yang dia bisa lakukan itu hanya karena Tuhanlah yang mau memakai dia. Atau Tuhanlah memampukan begitu. Orang rendah hati adalah orang yang tahu ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri, walaupun dia berhak ya. Orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahannya. Kalau dia salah, dia akan akui dan tidak akan menyombongkan apa yang dia sudah capai. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab juga banyak contoh ya orang-orang yang rendah hati. Sebagai contoh lah, Abraham.
Abraham ketika suatu hari ya, dia kan punya satu ponakan namanya Lot ya. Sampai suatu hari ya, kekayaan mereka bertambah ya. Ternaknya mereka banyak ya, akhirnya terjadi pertengkaran ya antara peternak Lot dengan Abraham. Nah, saudara, ketika timbul pertengkaran, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham bilang, janganlah terjadi percecokan atau pertikaian di antara kita. Kita ini kan kerabat ya. Ini kan masih satu keluarga gitu ya. Tidak elok lah seperti itu ya. Maka sekarang kita pisah ya. Kalau misalnya kamu ke kanan, saya akan ke kiri. Kalau kamu ke timur, saya akan ke barat. Dan dia memberikan kesempatan kepada ponakannya untuk milih dulu. Nah, saudara kasih Tuhan, dan ponakannya ini kurang ajar ya. Nggak tahu tasyau ya. Nggak tahu siapa yang lebih besar. Mestinya dia harus ngalah dong. Ngalah popok gitu ya. Nah, kan itu popoknya gitu ya. Nah, mestinya popok yang milih dulu, saya terserah lah. Oh, mestinya begitu. Tapi dia nggak kecil ya, nggak merasa sungkan loh. Ya, saya pilih yang daerah yang dia lihat itu subur gitu ya. Padahal di sana banyak pendosa ya, daerah Sodom yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Abraham rendah hati, saudara. Memberikan kesempatan kepada ponakannya untuk milih. Makanya saya katakan dia ada contoh orang yang rendah hati ya. Kemudian ada juga satu lagi contoh di Perjanjian Baru ya. Itu Yohanes Pembaptis ya. Ketika Tuhan Yesus muncul, yang tadinya dia sebagai bintang ya, semua orang datang kepada dia ya. Sekarang bintangnya memudar, akhirnya mereka lari ke Tuhan Yesus. Pengikutnya lari ke Tuhan Yesus. Lalu murid-murid Yohanes datang. Guru, orang yang sebelumnya ikut guru sekarang semua lari ke Tuhan Yesus. Lalu bagaimana respon dari Yohanes? Dia tidak iri loh. Dia bilang, dia harus semakin bertambah, aku harus berkurang. Dia harus tambah besar dan aku harus tambah kecil. Sedang kasih Tuhan ini luar biasa, saudara. Itu contoh orang yang rendah hati ya. Tidak tersinggung, tidak tersaingi, saudara. Memang dia datang sebagai perintis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu saja teladan yang terbaik adalah diberikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita ya. Tuhan Yesus punya kedudukan lebih tinggi lagi, saudara. Dia adalah raja atas segala raja. Dia raja kemuliaan. Dia dari singgasananya ya, rela datang ke dalam dunia. Dia adalah kedudukan sebagai salah satu onum dari Allah Tritunggal. Tapi Alkitab di dalam Filipi pasal 2 menggambarkan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saudara, Tuhan Yesus datang sebagai hamba, tidak milih tempat lahir di singgasana, lahir di kandang domba yang hina. Kemudian saudara, selama di dalam dunia, dia melayani semua kalangan, saudara. Orang-orang yang seperti Nikodemus diterima, saudara. Tapi orang-orang yang berdosa, ya pemungut cukai, dia juga terima. Orang yang sakit kusta pun boleh datang, saudara. Padahal pada waktu itu ya sangat mengerikan ya. Kalau orang sakit kusta bisa dilempar batu kalau dia nggak bilang najis-najis begitu. Yesus terima dan jamah dia. Bahkan saudara, orang yang seperti perempuan Samaria, sampah masyarakat, Tuhan Yesus inisiatif mendekati perempuan seperti itu dan menuntun dia kepada keselamatan di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus hamba ya, dia datang mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan melayani. Nah, saudara kasih Tuhan, bahkan pada malam terakhir sebelum disalibkan dia mencuci kaki murid-muridnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Raja segala raja yang begitu mulia, Allah pencipta langit dan bumi, datang dalam dunia mengambil rupa seorang hamba dan melayani manusia. Bahkan Alkitab berkata lebih lanjut, dia bahkan mati di kayu salib demi manusia, saudara. Seorang yang luar biasa kedudukannya, tapi rela menjadi hamba dan mati. Saudara, secara manusia kita ini semuanya mau naik tidak mau turun ya.
Kalau bisa dipromosi jabatan makin tinggi sampai sudah tidak bisa lagi yang jabatan lebih tinggi lagi. Mana ada orang yang mau ya pangkatnya diturunkan. Kalau diturunkan mungkin dia memilih, demi ini ya jaga kehormatan dia mengundurkan diri. Nah, saudara kasih Tuhan, karena manusia ya gengsinya tinggi. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dia tidak jaga gengsinya. Demi saudara saya, akhirnya dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tapi saudara kasih Tuhan, seperti yang Alkitab katakan ya, kerendahan hati mendahului kehormatan, itulah Tuhan Yesus dapatkan saudara. Ketika dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya saudara, maka Allah ya di dalam Filipi pasal 2 mengatakan ya, dia diangkat tinggi ya, melebihi semua nama ya. Sehingga semua lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus rela merendahkan dirinya, akhirnya dia ditinggikan oleh Bapa. Segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi sudah diberikan kepada dia. Saudara kasih Tuhan, jadi sebelum kehormatan datang, itu harus ada kerendahan hati. Kalau ditanya apakah saudara termasuk orang yang rendah hati? Nah, saudara bagaimana saudara menjawabnya? Apakah saudara termasuk orang yang rendah hati? Kalau ditanyakan pada saudara, saudara menilai diri saudara sendiri, musuh kalau saya sih ya lumayan rendah hati, misalnya saudara menilai saudara. Ketika saudara menilai saudara itu cukup rendah hati ya, nah itu saudara itu sudah tidak rendah hati gitu ya. Ketika saudara menganggap diri sudah rendah hati, bisa jadi saudara itu akhirnya tidak rendah hati. Jadi yang bisa menilai seseorang itu Tuhan ya. Tuhan yang tahu hati saudara. Dan orang lain juga bisa mengira-ngira kelihatannya saudara itu seperti apa. Tapi yang paling penting, biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan dan selalu menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah saya ini termasuk orang yang rendah hati atau tidak? Nah, itu ketika situasi tertentu ya akan menguji apakah saudara betul-betul orang yang rendah hati. Suatu hari misalnya ada orang mengundang saudara ya karena anaknya mau nikah. Lalu dia tulis nama saudara di kartu undangan. Salah ya tulisnya. Nah, bagaimana reaksi saudara? Itu akan menentukan saudara ini orang yang rendah hati atau tidak gitu. Kalau saudara marah-marah ya, wah nama saya kok ditulis salah, ini keterlaluan. Saudara mungkin orang yang sombong saudara. Tapi orang yang rendah hati, walaupun namanya tulisnya salah, dia nggak masalah kan. Nah saudara kasih Tuhan. Mungkin suatu hari saudara diundang ke resepsi gitu ya. Itu teman baik saudara. Nah mungkin karena kesibukan Tuhan yang punya pesta itu teman baik saudara, anaknya nikah, lalu tidak khusus menyambut kedatangan saudara, padahal saudara teman baik ya, terpandang lagi di gereja misalnya ya. Nah saudara kasih Tuhan, apakah saudara akan marah? Nah saudara itu juga akan menguji apakah saudara orang yang sombong atau orang yang rendah hati. Saudara, di gereja mungkin saudara adalah orang-orang yang ya aktif ya, banyak kontribusi untuk gereja ya, dengan talenta saudara, pelayanan saudara ya, wah mungkin ya sangat berjasa ya, sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, hati-hati ya, jangan sampai kita akhirnya merasa terlalu penting gitu ya. Lalu ketika ada perlakuan sikap dari pengurus gereja, rasanya kok dia nggak hormati saya lalu tersinggung. Nah hati-hati saudara. Mungkin saudara ya adalah salah satu misalnya penyumbang persembahan ya. Salah satu dari 10 besar misalnya gitu ya. Saudara sih masih yang muda-muda ya. Karirnya mungkin bagus dan sebagainya. Saudara salah satu dari 10 penyumbang terbesar perpuluhannya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika
pengurus gereja ya, majelis ya, hamba Tuhan. Ya kelihatannya tidak menganggap saudara itu ya sampai diperlakukan istimewa gimana gitu ya. Nah apakah saudara akan tersinggung? Nah itu juga menguji ya, apakah ini saudara nih rendah hati enggak gitu ya. Saudara urusan persembahan kan mestinya ya, urusan kita dengan Tuhan ya. Kalau ada orang yang tidak tahu bahwa udah menyumbang banyak, enggak apa-apa ya. Yang penting Tuhan tahu gitu loh, dan engkau berikannya dengan benar, dengan tulus begitu. Saudara kasih Tuhan, ini akan menguji saudara saya ya, untuk belajar rendah hati seperti Kristus yang walaupun punya segala-galanya, tapi dia melepaskannya demi saudara saya. Itu teladan yang luar biasa ya, yang seumur hidup merupakan pelajaran bagi kita. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah kisah. Ini saya ceritakan hamba Tuhan lagi ya. Ya karena saya banyak tahu tentang hamba Tuhan, saya cerita untuk hamba Tuhan ya. Nggak usah nutup-nutupi lah, hamba Tuhan juga manusia biasa, bisa banyak kelemahan ya. Ini hamba Tuhan senior suatu hari ya, pendeta ini pergi studi luar negeri saudara. Lalu dia sudah diterima saudara. Pada hari dia berangkat, dia bawa cukup banyak barang, saudara. Mungkin sebagian buku dan sebagainya ya, kopernya itu beberapa, saudara. Dia bawa. Nah, saudara, waktu itu ya biasa di kampus ya, masa-masa liburan itu sepi ya. Ya, dia pikir ada orang yang khusus ya, mungkin menyambut dia gitu ya, bantu dia ya. Rupanya yang datang cuma seorang tua gitu ya. Jadi dia hatinya agak kesel gitu ya. Lalu ya dengan tidak begitu ramah gitu ya. Dia akhirnya ya orang tua ini sih dia pikir tukang kebun gitu ya. Menerima dia dengan ramah ya. Dan dia bantu gitu loh, angkat koper-kopernya. Sebagian besar koper ya dia kasih orang tua ini dan dia ambil yang ringan-ringan gitu loh. Nah saudara, oke lah singkat cerita ya. Ketika anak-anak kampus pulang ya mungkin ada yang praktek gitu ya, atau siswa baru sudah datang juga ya. Pembukaan semester pun sudah dimulai saudara. Nah di tengah pembukaan semester akhirnya WL ya, liturgis itu undang rektornya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika rektornya naik ke atas, ini pendeta yang senior ini ya, ketika lihat, oh ini rektor kayaknya kenal, baru dia ingat ya. Tempo hari yang nyambut dia, itu ada rektornya sendiri, saudara. Dan koper-kopernya dia suruh gitu ya, rektornya itu yang bawa gitu loh. Hari itu ketika dia mendengar khotbah dari rektornya ya ketua STT-nya gitu ya, dia tundukkan kepala, nggak berani natap rektornya itu saudara. Dan mulai hari itu ya, dia katakan ya, mulai hari itu saya baru belajar apa artinya kerendahan hati. Selama ini dia pelayanan merasa semua orang menghormati dia. Tapi ketika dia sampai di kampus ya, seperti kehormatan itu gak diterima gitu ya. Dia akhirnya marah. Padahal ya, yencangnya, rektornya, ketua STT-nya itu gak ngomong apa-apa loh. Dikasih koper dia tetap bawa begitu. Mulai hari itu dia belajar apa artinya rendah hati. Saudara kasih Tuhan, pelajaran kerendahan hati adalah pelajaran seumur hidup. Dan biarlah saudara dan saya ya terus dibentuk oleh Tuhan. Walaupun saudara dikasih lebih oleh Tuhan, kemampuan luar biasa, saudara lebih menonjol daripada orang lain. Jangan lupa itu semua karena Tuhan mau memakai saudara menjadi berkat. Tetap melayani dengan rendah hati saudara. Dan hanya dengan pertolongan Kristus maka kita baru memiliki kerendahan hati. Pada dasarnya saudara dan saya adalah orang yang sombong. Kita orang yang berdosa saudara. Pusat pemikiran kita hanya mikirkan diri, nggak mikirkan orang lain. Makanya kita gampang sekali sombong. Karena itu saudara kasih oleh Tuhan. Tanpa Kristus kita adalah orang yang sombong. Karena itu mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Memahami isi hatinya, memahami firman-Nya. Dan kita akan semakin serupa dengan Kristus kita yang
lemah lembut dan rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pemusik boleh mainkan musim sudah berlalu tadi itu dengan lembut. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita menyelidiki diri kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sampai hari ini ya. Kalau Tuhan masih percayakan kepada kita ya, pelayanan-pelayanan tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, kalau saudara dan saya masih sehat, masih hidup, lepas dari COVID, Delta ataupun Omikron, saudara masih diberikan kesehatan, ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Tidak kebetulan saudara masih hidup sampai hari ini, Tuhan mau pakai. Dan kalau di tengah krisis pun saudara masih bisa hidup, bisa berprestasi, masih pekerjaan, masih bisa ada, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu, biarlah kita tetap hidup dan melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Melayani dengan tulus, walaupun kadang-kadang disalah mengerti. Seperti Kristus juga menahan banyak air mata, banyak sakit hati ketika dia disangkal, ketika dia dilukai. Padahal dia sudah memberikan nyawanya. Saudara kasih Tuhan, mungkin banyak orang tidak mengerti saudara, tapi Tuhan mengerti saudara. Ketika saudara disakiti, tidak ada yang menghargai apa yang sudah kau lakukan. Tuhan tahu dan Tuhan mau kita tetap melayani dengan ketulusan hati dan kerendahan hati. Mari kita berdoa kalau misalnya kita pernah meninggikan diri, merasa diri penting, berjasa. Saat ini kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan ampuni. Supaya kita tetap seperti yang Tuhan inginkan, murni, tulus, dan punya kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami semua datang menyadari kami juga orang-orang yang berdosa, gampang sekali jatuh dalam dosa kesombongan. Mungkin pikiran kami, kelakuan kami, itu bisa saja mengarah kepada kesombongan tanpa kami sadari. Karena itu ya Tuhan, pada siang hari ini, biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami lebih peka akan Engkau Tuhan, dan tahu apa isi hati-Mu Tuhan. Sehingga ketika ada kelakuan, pikiran menyimpang, biar kami ditarik kembali kepada Engkau Tuhan. Tetap boleh ngikut Engkau semakin peka. Apa yang berkenan kepadamu, apa yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau tuntun semuanya. Hidup berkenan kepadamu Tuhan. Menjadi bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman yang tulus hati. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Saya serahkan kembali.